Ciri-ciri orang yang sukses perjalanannya mendekatkan diri kepada Allah. Apa ciri-cirinya? Ar-ruju' ilallah fil bidayat. Dari awal dia sudah bergantung kepada Allah. Dari awal dia sudah berniat ingin menghabisi egonya. Maka apapun titah gurunya diikuti. Dia rajin beramal. Baru berhasil. Man asyraqat bidayatuhu, siapa yang rajin di awal dia masuk bekerja, di awal dia berkhalwat berlatih, di awal dia ngaji, asyraqat nihayatuhu, maka terang benderanglah ujungnya, pasti dia sukses. Suksesnya santri dia terima. Nih saya pernah jadi santri, sampai sekarang saya masih menganggap diri saya santri. Maka kalau keluar kota kemana-mana, bahkan sekarang ada guru-guru saya, itu saya senang ya, masih cium tangan mereka, masih takzim khidmat ke mereka, nikmat sekali. Apalagi kalau dikata-katain, disinggung, saya senang banget. Namun ntar jangan begini ya, itu nikmat sekali karena seperti diperhatikan, seperti diperhatikan ya. Nggak ada tersinggung saya, malah senang karena selama ini nyinggung orang mulu, nggak ada yang nyinggung saya. Jadi ketika ada yang nyinggung tuh senang. Tapi kalau guru nggak nyinggung, maka saya cari orang yang nyinggung itu orang yang memusuhi saya. Tapi saya tidak akan memusuhi dia. Kadang-kadang aib kita yang bisa baca musuh. Maka bersyukurlah punya musuh. Tuh ada nggak atom yang begitu? Ya, hidup tuh indah. Walaupun si musuh ini dadanya sudah deg-degan ya, mau ketemu kita mah biasa aja. Kita nggak musuhin dia. Kolbu yang dipenuhi nama sang baginda, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah tidak ada lagi memusuhi siapapun kecuali dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Man asyraqat bidayatuhu, maka siapa yang rajin belajar di awal, maka jadi ulama di ujung. Rajin beramal di awal, maka menjadi zahid, menjadi amil di akhir. Rajin bermakrifat di awal, maka dia akan jadi wali Allah di ujung. Mastudi'a fi ghaibis sarair, zahara fi syahadatiz zawahir. Mau tahu isi hati orang, nggak perlu pakai merem-merem, nggak perlu pakai wirid 1000. Mau tahu? Duduk sama dia agak sesaat. Apa obrolannya ya, beberapa waktu ya. Kadang ada orang yang nyamar jadi ahli dunia, tapi gimana pun dia mau nyamar, nanti akan keluar dia sebut nama Allah, disebut nama Rasulullah, hatinya kemudian luluh, berarti dia lagi nyamar. Sebagaimana ada orang nyamar benci dunia, tapi kalau sebut dunia matanya berbinar ya. Katanya benci ini, benci itu, saya nggak bakal beli ini, nggak bakal beli itu. Tapi kalau ada orang lewat pakai mobil itu, mobil ini, nyesek dadanya ya. Ada orang yang ngata-ngatain saya dulu, Pak, ada, saya nggak bakal beli ini. Tahu-tahu nggak ketemu kita udah beli. Saya mah seneng, coba ketawa aja kalau ingat ya. Maka sama dunia itu jangan, nggak usah kemudian bilang benci-benci. Cukup katakan aku cinta Allah, nggak usah bilang benci dunia, nggak usah bilang benci dunia. Munafik kita nanti ya. Toh ada kecenderungan kepada dunia, benar nggak? Maka saya tidak akan bilang saya benci dunia, ntar dunianya nggak mau datang sama saya juga ya. Kita cukup mencintai yang ngatur si dunia. Mastudia fi ghaibis sarair, apa yang ustudia, yang tersimpan di dalam gaibnya sir seseorang. Di dalam diri kita ada sesuatu kalimat cinta benci yang tersimpan. Zahara fi syahadatiz zawahir, akan muncul, akan keluar dengan persaksian yang zahir, baik dari kerut wajah, cahaya muka, lidah, kata-kata, kecenderungan hati, dan lain sebagainya. Itu akan muncul ya.
Nah, itu pertanyaan kita tadi. Kalau dalamnya teh, pasti keluarnya teh. Kalau memang di dalamnya bertahta nama Allah, pasti keluarnya tentang Allah. Jika di dalamnya tentang Nabi Muhammad, pasti keluarnya kerinduan kepada Nabi Muhammad. Jika di dalamnya bukan dua nama ini, maka pasti yang keluar itu syattan baina may yastadil. Ini bagian terakhir ya. Ini ngebut nih Pak, biar cepat selesai hikamnya. Karena kalau pakai model yang sebelumnya, yang mulai jam 12 jam 3 itu bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam, bisa sehari semalam. Nah ini kita kebut karena ada orang yang nggak sabar pengen cepat khatam. Syattan baina may yastadillu bih aw yastadillu alaih. Beda ma'rifat intelektual, ma'rifat ahli kalam, ahli tauhid, ilmu akidah, dengan ma'rifat ahli ma'rifat kewalian. Jadi beda ilmuwan dengan wali. Apa beda ma'rifat ilmunya? Tukang debat dengan orang yang bermakrifat dengan rasa, itu bedanya apa? Al-mustadillu bihi arafa al-haq li ahlih wa asbata al-amra min wujudi aslih. Orang yang bermakrifat dengan ilmunya para aulia dan para anbiya, dia berdalil tentang Allah, mencari ilmu tentang Allah bukan dengan mencari selain Allah. Cari dalil, tafakur ke alam, tadabbur alam, enggak. Kan sekarang namanya tafakur, padahal asalnya ya, yang benar tafakur alam ya. Orang sering nyebut tadabbur alam ya. Ini itu macam-macam. Surat sekian, ayat sekian, ya oke, itu oke. Itu namanya teori ilmu pengetahuan. Ilmunya disebut ilmu tauhid, ilmu usuluddin, disebut juga ilmu akidah, disebut juga ilmu kalam. Ini yang disebut dengan singa-singa ahlu sunnah. Jago debat. Saya nggak mau Pak disebut singa, walaupun ada orang ngirim video ke saya, kamu singa Aswaja ya? Enggak, saya nggak singa ya. Saya bukan singa. Kok maksudnya bukan itu? Enggak mau disebut singa. Mau apa aja, mau majazi, mau hakiki, nggak mau. Ya, karena singa itu karakternya apa? Buas. Bener. Imam Ghazali, imam yang saya jadikan panutan, beliau mengatakan, hati-hati dengan karakter buas, namanya sibaiyah. Kalau orang buasnya preman, dia nyari lawannya lawan fisik, jawara dia. Kalau premannya preman ilmu kebatinan, dia cari lawan orang tuh nguji-nguji ilmunya. Ya saya bukan singa, saya nggak masuk gitu Pak. Jadi yang punya sihir, ente jangan uji-ujian, ini nggak masuk ya. Nanti yang turun tangan nanti Allah. Kita nggak masuk. Ya. Kalau orang kemudian dia singa, punya karakter apa? Karakter buas, karakter menyerang, dia punya ilmu, punya dalil, punya kitab kuning, punya hafalan Quran dan hadis, punya kemampuan bermantik. Maka dia gunakan semua ini untuk menyerang orang berbeda dengan dia. Apakah itu yang berbeda aliran, berbeda pemahaman, apalagi berbeda pendapatan. Akan begitu. Berbeda kemasyhuran, bagi dia musuh. Itu karakter buas itu begitu. Beda popularitas, serang dia. Ya, beda paham dikit, serang dia. Akhirnya saling serang. Enggak, saya mohon maaf, tolong jangan sebut-sebut saya singa Ahlus Sunnah. Kita pun belum pantas disebut benar-benar Ahlus Sunnah. Kita sedang belajar, mempraktekkan, mengamalkan ajaran Ahlus Sunnah. Oh, kalau ada orang mengatakan dia benar-benar Ahlus Sunnah, silakan. Saya justru sedang belajar mempraktekkan itu. Ya, sedang berusaha bermujahadah. Kalau ada yang sudah jadi panitia kebenaran Ahlus Sunnah, silakan. Saya nggak masuk. Ya. Kita nggak ada urusan dengan itu. Dan jangan ikut-ikutkan Ar-Razi. Ya, kita nggak masuk. Nah, karakter ini yang harus kemudian dijinakkan.
menjinakkan hanya karena yang ilmu ini dulu dikembangkan oleh Imam Ghazali, ilmu singa ini. Dulu Imam Ghazali itu kan disebut Hujjatul Islam. Gelar singa itu dulu, gelar bahasa Arabnya Hujjatul Islam. Yang hujahnya kalau dia berdalil, dia berdebat, pasti orang kalah. Nyari lawan terus. Imam Ghazali itu nggak ada lawannya. Tapi kemudian beliau bertemu gurunya, Sidi Syekh Abu Ali Al-Farmadi, wali kutub di zamannya. Dididiklah Imam Ghazali sehingga singanya berubah menjadi jinak. Kalau bahasa kampung kami lebih gawat, Pak, ya. Kami itu dulu kalau khalwat 40 hari kata guru, itu yang masuk khalwat bukan orang ya, anjing liar gitu bahasanya. Kalau singa kan sulit bayanginnya, karena singa jarang muncul di kampung kan. Ya. Bener ya, tanya ke guru-guru saya nih berdua. Orang dulu kalau ikut mujahadah zikir, itu gurunya ngomong apa? Itu yang masuk tuh anjing liar. Emang liar kok. Ciri-ciri anjing liar, dia ajak ke kanan, dia ke kiri. Dan mohon maaf, mau anjing, mohon maaf nih, mau kucing, mau babi, mau ayam, mau apapun, itu tunduknya pakai apa? Makanan. Tunduknya pakai makanan. Nah, maka cara untuk melatih jiwa tadi, jiwa puas, jiwa tamak, puas akan diri. Puasanya orang debat, jangan debat. Puasanya orang banyak ngomong, kurangi ngomongnya. Kalau sekarang saya kan nggak boleh puasa, Pak. Emang diminta ngomong tuh. Orang bijak itu bukan di saat suruh ngomong terus dia nggak ngomong, bukan begitu. Di saat dia harus diam, dia diam. Di saat harus bicara, dia bicara. Itu bijak, insya Allah. Ya. Nah ini bedanya. Orang yang arif billah, kenal Allah dengan hakikatnya, Allah lah yang mengenalkan diri kepadanya. Maka dia gak perlu dalil, gak perlu bukti.